Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrah Madani dengan NIM C1C021178. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang KUP, NPWP, dan MPPKP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Baiklah, saya yang pertama akan menjelaskan pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Undang-Undang KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, dan perubahan terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wajib pajak. Pengertian wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengelompokan wajib pajak. Dalam pengelompokan wajib pajak dibagi menjadi 2 kelompok umum, yaitu wajib pajak orang pribadi atau WPOP dan wajib pajak badan WPB. Selanjutnya, wajib pajak badan atau WPB. Sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan, terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. WPB meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan organisasi, lembaga, bentuk badan lain, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu masa pajak dan bagian tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan wajib pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, dalam pasal 2A Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Sementara dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Kemudian, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Kemudian ada kewajiban pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua yaitu kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan.
Yang ketiga yaitu kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform Ayo Pajak. Yang keempat yaitu kewajiban pemeriksaan. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NPWP dan NPPKP. Pengertian dari NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Undang-Undang KUP Pasal 1. Sedangkan NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP. Fungsi NPWP yang jarang diketahui banyak orang, yaitu sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, kemudian dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, serta menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Kemudian sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi dan denda untuk wajib pajak yang tidak punya NPWP. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar, tidak memiliki NPWP atau menyalahgunakannya sehingga merugikan negara akan dipidana paling lama 6 tahun penjara dan didenda paling banyak 4 kali lebih dasar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. Kemudian, wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Misalnya, seseorang yang mestinya membayar PPh 21 sebesar 15%, jika dia memiliki NPWP menjadi 18% atau 20% lebih besar jika tidak memiliki NPWP. Inilah sebabnya perusahaan sangat berkepentingan dengan NPWP karyawan. Perusahaan harus mengeluarkan anggaran ekstra 20% untuk membayar pajak penghasilan karyawan yang tidak memiliki NPWP. Penghapusan NPWP dan NPPKP. Penghapusan NPWP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK 03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan secara langsung melalui pos. Melalui perusahaan jasa ekspedisi permohonan disampaikan ke KPP/KP2KP atau layanan di luar kantor sesuai wilayah kerja dengan jangka waktu paling lama 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan. Dan dalam hal pengajuan penghapusan NPWP, apabila wajib pajak masih memiliki piutang pajak, maka wajib pajak tetap berkewajiban melunasi hutang pajak tersebut. Kemudian ada penghapusan NPPKP. Pencabutan PKP dilakukan dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos ataupun dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi maupun jasa kurir yang disampaikan ke KPP/KP2KP atau layanan di luar kota sesuai wilayah kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.